Morning ride teman-teman. Alhamdulillah nih sudah 5 hari nggak sepedaan teman-teman. Dan pagi ini goesnya muter-muter seperti biasa di jalur tol deket dari rumah. Suasananya seperti ini, kabut dan iki ngopo iki adus. Main resik, aduh. Main air iki. Tak liwat. Ada digeruduk. Waduh. Wah, ini mobil anyar iki. Dicuci sih. Nah, suasananya tuh dari subuh itu sedikit kabut teman-teman, dan ya kayak gini suasana di jalur tol. Belum ada perubahan juga. Cuman ada sih beberapa proyek di jalur selokan Mataram dari ujung timur sampai ujung barat deket ring road teman-teman. Nah, kali ini saya pengen berbagi cerita teman-teman. Temanya sih berseli. Ini saya solo ride berseli dan cerita tentang sepeda lipat. Nah, jadi enaknya pakai muka saya enggak nih? Oke, sebentar, tak cari tempat. Nah teman-teman, jadi saya pengen berbagi cerita nih. Ya pada dasarnya saya gunain sepeda lipat sama MTB ya teman-teman, dan peruntukannya juga harus disesuaikan. Ya kadang sih saya buat belusukan juga pernah, saya MTB buat belusukan juga pernah. Nah cuman beberapa ada yang tanya, enak seli atau MTB kalau buat nanjak, terus enak seli atau MTB kalau buat jalur datar. Nah, jadi sepengalaman saya teman-teman, jadi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Jadi saya itu waktu pakai MTB dan sepeda lipat itu ada enaknya dan tidaknya. Beberapa sih lebih ke buat nanjak saya lebih senang pakai seli teman-teman, dan datar pun juga saya lebih senang pakai sepeda lipat. Nah alasannya apa? Nah ini biar teman-teman juga tahu. Yang pertama ya teman-teman, kalau buat nanjak dulu, nah walaupun rasio gearnya sepeda lipat dengan MTB itu berbeda, dan kalau dihitung-hitung lebih masuk akal ya sepeda MTB, cuman ketika nanjak itu geometri saya tuh lebih nyaman dengan sepeda lipat. Memang agak nunduk dan membutuhkan power ketika pedaling, karena yang pertama rasio gear depan itu lebih besar 39T, dan sprocketnya juga sama sih 36T yang belakang. Bagi saya sih karena satu, sepeda lipat lebih enteng dari sepeda MTB. Itu yang saya rasakan teman-teman perbedaannya. Terus yang kedua, karena MTB pakai shock depan dan seli lebih pakai forknya yang rigid, itu menjadi pembeda ketika nanjak. Kadang nanjak ya memang harus di lock sih kalau shocknya, tapi kalau enggak ya mantul-mantul gitu teman-teman. Terus itu juga nambah beban ketika kita perbandingannya kita bawa dorong barang enteng nah sama barang berat. Nah karena seli dan MTB selisih sekitar 3 kilo punya saya itu, jadi sepedanya lebih enak yang enteng ketika kita buat goes. Terus alasan lain kalau untuk jalur datar, nah saya pernah nyobain nahan speed 42 itu paling cuma sekitar 500 meter pakai seli. Nah saya juga nyobain jalur Kamisan ini, jalur Jogja Solo Prambanan Express. Ketika pakai MTB sama pakai seli itu beda juga teman-teman. Ketika pakai seli itu lebih enak karena jalurnya itu pas alus, dan momen kita waktu pedaling tuh lebih enak. Beda lagi dengan MTB teman-teman, walaupun sepeda lebih berat, dia tuh karena pakai shock, terus akhirnya buat menghampar udara ya teman-teman. Istilahnya kita kayak sepedaan tapi berlawanan dengan udara. Nah jadi terasa berat teman-teman. Beda loh pakai sepeda lipat, itu
kita bisa ngatur rasio gear yang digunakan. Nah, ketika momen mindah gear pun juga jangan sering-sering dilakukan. Kalau pakai rasio yang pas idealnya depan 53 atau 50, belakang pakai 11 atau 13. Nah, usahakan jangan sering memindah. Wah, ini jalurnya jelek nih. Aduh. Beberapa proyek masih ada sisa-sisa ini. Jalur selokan ditutup buat proyek pada lewat jalur tol ini teman-teman. Jalurnya memang buat alternatif yang rutinitas kerja sekolah lewat jalur selokan, nah, ada lewat sini. Dilanjut ya teman-teman. Terus tentang sepeda MTB nya, tadi kan saya sudah di MTB itu walaupun rasio gearnya paling besar punya saya 44. Nah, ketika digowes itu bener-bener berat teman-teman, apalagi udah pakai ban yang ukurannya 27,5 kali 1.95 teman-teman. Itu rasanya wabo tenan itu. Beda lagi mungkin untuk buat nanjak seriten, nanjak jalur cor itu kalau MTB masih bisa buat endurance tahan lama ketika nanjak. Beda dengan seli itu kalau udah powernya kurang, kesel, capek, ya itu wis nggak kuat buat medaling. Apalagi pakai rasio gearnya tuh paling kecil saya 39 teman-teman. Nah, apalagi kalau buat ngimbangi pesepeda lain teman-teman. Nah, kalau speednya kenceng yang rata-rata 30-an tuh pakai MTB paling cuman bisa nempel atau bisa barengin, nggak bisa jauh atau nggak bisa lama teman-teman. Biasanya cuman mampu itu paling 1-2 kilo udah powernya menurun. Nah, beda kalau sepeda lipat, kita bisa jaga ritme, kita bisa ngatur, karena yang pertama ya sepedanya lebih enteng, terus rasio gearnya juga lebih baik kalau untuk jalur datar teman-teman. Itu yo pernah barengi pesepeda lain, kadang nyalipi gitu, karena enak pakai seli daripada MTB. Wes itu sih teman-teman alasan saya enak mana antara seli dan MTB buat nanjak dan jalur datar teman-teman. Nah, cerita tentang pengalaman gue jauh juga pakai seli dan MTB teman-teman. Jadi saya tuh pernah nyobain pakai MTB gue Pondo, malah itu jalurnya Ring Merapi Merbabu, nanjak Telomoyo, pulang masih malam. Wah, rasanya lebih berat teman-teman. Walaupun buat nanjak itu ya effortnya lebih besar daripada jalur datar. Apalagi waktu ke Nepal Van Java, nah itu lebih parah itu saya. Dan nekat itu waktu belum viral-viralnya sekarang, dan pesepeda juga masih didominasi teman-teman Jogja. Nah, itu nyoba PP. Terus kalau pakai sepeda lipat waktu Jogja Wonogiri itu masih aman, enteng. Beda dengan teman-teman yang pakai MTB, kayaknya loyo gitu, karena ya gosnya udah panas, pulangnya kehujanan teman-teman. Apalagi sekarang ini hampir setiap bulan Pondo. Nah, saya tuh lebih sering kalau Pondo itu pakai sepeda lipat, karena yang pertama itu tadi untuk nahan speed, lebih enteng. Untuk jarak jauh juga geometrinya saya lebih enak pakai sepeda lipat teman-teman. Seperti itu cerita tentang saya sepeda MTB dan seli waktu buat goes Pondo. Nyender dulu teman-teman. Ini jam 7:15. Kondisinya sih masih tetap sama, mataharinya juga belum kelihatan. Ini sepedanya itu sering buat kotor-kotoran nih teman-teman. Terakhir buat belusukan di jalur Breksi Candijo. Nah, kali ini belusukan di jalur tol teman-teman. Wah, jalurnya semakin ramai ini teman-teman. Dilewatin pengendara motor, mobil, dan truk. Ya, itu saja teman-teman, sedikit pengalaman cerita tentang enak mana antara seli dan MTB buat goes, nanjak, dan jalur datar. Nah, menurut pengalaman saya yang saya ceritakan tadi, ya itu tadi teman-teman. Intinya antara rasio gear, ban, dan berat sepeda itu pengaruh. Namun bagi saya yang
saya rasakan pengalaman buat nanjak datar itu enak seli teman-teman ya. Semoga teman-teman yang punya seli ya bisa nyoba untuk goes enak mana antara MTB dan sepeda lipat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.